Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan kita dianjurkan berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai perisai bagi kita. Maka siapa yang malas berdoa kepada Allah, maka tentu Allah akan mengabaikannya. Bahkan para ulama sepakat mengatakan, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dikatakan sebagai orang yang sombong. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah menganggap dirinya maksum atau bebas dari dosa. Padahal sejatinya kita manusia ini tidak lepas dari dosa dan maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan anjuran kita berdoa di bulan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka berada dalam kebenaran. Para mufassir sepakat bahwa surat Al-Baqarah ayat 186 ini adalah perintah tentang berdoa. Karena Al-Baqarah 186 ini adalah masih rangkaian dari ayat-ayat dalil-dalil tentang puasa, yaitu dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Maka ayat ini menjadi dasar kewajiban kita. Allah memerintahkan kepada kita perbanyak doa di bulan Ramadan. Karena doa itu akan menjadi wasilah Allah akan mengabulkan seluruh permintaan-permintaan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan permintaanmu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya adalah seberapa banyak kita memohon dan berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini? Atau jangan-jangan kita malas dan tidak pernah mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan berdoa ini, Bapak Ibu, kita perlu mengetahui terkait dengan etika kita dalam berdoa. Karena sesungguhnya doa-doa yang kita panjatkan itu adalah permohonan kepada Allah yang Maha Agung. Jika kita ingin dikabulkan doa kita, maka tentu kita harus memperhatikan etika kita di dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama paling tidak merangkum ada 10 hal yang harus kita indahkan atau etika yang harus kita perhatikan ketika kita meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata para ulama, hendaklah ketika kita berdoa itu kita niatkan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak karena niat yang lainnya. Berdoa harus didasarkan semata-mata bahwa kita ini mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, etikanya adalah ketika kita berdoa, hendaklah kita memulai dengan membaca pujian dan sholawat. Ini penting karena sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penghambaan kita memuji akan kebesaran Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, etika kita di dalam berdoa yang ketiga adalah hendaklah ketika kita berdoa itu diutamakan menghadap kiblat dan diutamakan mengangkat tangan kita, mengadahkan tangan kita seraya kemudian kita meminta dengan khusyuk, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya adalah kita menghadap kiblat. Sunnahnya kita adalah mengangkat tangan ketika meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, etika kita dalam berdoa kepada Allah adalah seyogianya ketika kita berdoa itu adalah suara kita lembutkan dan kita khusyuk menghayati setiap lantunan doa-doa kita. Kita tidak perlu berdoa sambil berteriak. Kita tidak perlu berdoa dengan nada suara yang tinggi. Maka dengan kita berdoa dengan suara lirih, lembut, bahkan sir saja, Allah Maha mengetahui akan permintaan kita. Maka sebaiknya ketika kita berdoa itu kita lembutkan suara kita, kemudian kita khusyuk menghayati setiap lantunan isi dari kandungan doa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian etika yang kelima dalam berdoa itu adalah bahwa kita harus yakin Allah akan mengabulkan seluruh permintaan-permintaan kita. Sebagaimana tadi di dalam surat Al-Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," kata Allah. Mintalah kepadaku, maka niscaya akan kukabulkan permintaan itu. Yakinlah bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Kalaupun hari ini Allah tidak kabulkan, maka kita harus uzon besok, lusa, dan seterusnya. Allah pasti akan kabulkan karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah akan kabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Allah akan memberikan jawaban doa-doa kita dengan jawaban-jawaban yang terbaik. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, etika kita di dalam berdoa yang keenam adalah seyogianya maka doa itu kita terus ulang-ulang di setiap hari. Karena tentu doa itu butuh proses. Jangan pernah bosan. Ketika hari ini kita berdoa minta kebahagiaan di dunia, maka besok kita ulangi terus sampai pada batas di mana kemudian doa-doa itu akan Allah ijabah dan Allah kabulkan. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, terkait dengan etika kita di dalam berdoa adalah maka dianjurkan oleh para ulama sebelum kita berdoa itu kita bertaubat dan mengakui seluruh dosa-dosa kita. Kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang penuh dosa. Karena setiap hari kita tentu melakukan maksiat. Maka mengharapkan pengampunan itu penting. Sebelum kita berdoa, kita bertaubat terlebih dulu. Kemudian mengakui seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian etika berdoa yang kedelapan adalah kita dianjurkan meminta atau mendoakan kebaikan, bukan keburukan. Mintalah kebaikan kepada orang lain. Mintalah kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan meminta keburukan. Kemudian yang kesembilan, Bapak Ibu, etika kita di dalam berdoa adalah kita dianjurkan memilih waktu-waktu mustajab. Semua waktu baik, tapi ada waktu-waktu yang mustajab yang Allah kabulkan doa itu seketika. Misalnya sepertiga malam itu adalah waktu yang paling mustajab untuk kita meminta atau berdoa kepada Allah. Atau selesai sholat fardu itu juga menjadi waktu yang mustajab untuk kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, etika kita di dalam berdoa agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah seyogianya kita menghindari makanan-makanan haram. Jangan sampai kemudian makanan yang masuk dalam tubuh kita ini adalah makanan haram.
atau makanan-makanan subhat. Maka dengan cara kita menghindari makanan-makanan yang haram akan menjaga tubuh dan kesucian tubuh kita ini, sehingga doa-doa kita akan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai berdoa dan pandai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqomah berdoa kepada Allah, bukan saja pada bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan, 11 bulan di luar bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.